Tanggal 27 November, hari ke-332. Bacaan Efesus pasal 1 sampai pasal 6. Hidup dari kekayaan rohani Anda. Garis besar. Ada kisah terkenal tentang seorang petani tua yang mendadak menjadi miliarder setelah menemukan cadangan minyak di tanahnya sendiri. Kekayaan itu sebenarnya selalu ada di sana. Ia hanya tidak pernah mengetahuinya. Begitu pula jemaat Efesus. Mereka memiliki kekayaan rohani yang luar biasa di dalam Kristus. Namun, kerap hidup seolah-olah mereka miskin secara rohani. Karena itu, Paulus menulis surat ini untuk membuka mata mereka dan mata Anda mengenai berkat-berkat besar yang Anda miliki di dalam Kristus. Pasal 1 sampai pasal 3 menjelaskan kekayaan itu. Pasal 4 sampai pasal 6 mengajarkan bagaimana menghidupinya. Renungan harian. Pernahkah Anda mencoba memakai sepatu sebagai palu, atau gunting kuku sebagai obeng, atau koran sebagai payung? Ya, semuanya bisa dipaksakan, tetapi jelas tidak bekerja dengan baik. Banyak orang percaya menjalani kehidupan rohani dengan cara yang sama, menggunakan alat yang salah, cara yang salah, dan kekuatan sendiri. Padahal Tuhan sudah menyediakan perlengkapan rohani yang tepat. Tuhan tidak meminta Anda melawan pergumulan hidup hanya dengan pikiran positif, kebiasaan baik, atau kekuatan diri. Ia telah memberikan seluruh perlengkapan senjata rohani bagi Anda. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Bacalah kembali bagian itu hari ini, seolah-olah nyawa Anda bergantung padanya, karena secara rohani memang demikian. Tanyakan pada diri Anda, senjata rohani mana yang telah saya abaikan? Alat pengganti apa yang saya pakai? Logika sendiri, tenaga sendiri, emosi saya? Ambil satu benda kecil hari ini, misalnya tali sepatu, paku, atau kertas kosong, dan jadikan itu pengingat bahwa hidup Kristen hanya bisa dijalani dengan alat yang Tuhan berikan, bukan yang Anda ciptakan sendiri. Kita sibuk memikirkan dunia yang akan kita tinggalkan, namun lupa menyiapkan diri untuk kekekalan yang kita tuju. Pendalaman. Tanda air dari gaya Paulus. Efesus pasal 1 ayat 4. Perhatikan betapa sering Paulus memakai frasa di dalam Kristus. Ini adalah inti dari teologi Paulus. Identitas baru Anda sepenuhnya melekat pada Kristus, seperti tubuh yang melekat pada kepalanya. Bandingkan 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Semua berkat rohani yang Anda miliki karena Anda ada di dalam Dia. Tembok yang roboh. Efesus pasal 2 ayat 14. Tembok pemisah bukan hanya gambaran simbolis. Di bait Allah ada tembok literal yang memisahkan orang Yahudi dari orang bukan Yahudi. Sebuah batas suci yang tak boleh dilewati. Paulus mengatakan, di dalam Kristus, tembok itu sudah dihancurkan. Kini tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi kelas-kelas rohani. Semua yang percaya memiliki akses yang sama kepada Allah melalui Kristus. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.